Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi begini, Pak, kami ini dari pendidikan guru penggerak ada beberapa yang harus kami penuhi tentang pendidikan guru penggerak, terutama mengambil suatu wacana atau fenomena tentang pengambilan keputusan berbasis kebijakan yang terjadi di sekolah ini, Pak. Iya. Nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Bapak tentang pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Iya, boleh, silakan. Jadi yang pertama seperti ini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral itu, Pak? Identifikasi memiliki Ya. kasus di sini selama ini masalah guru sering izin Ya. yang bertepatan dengan jam mengajarnya, tapi mereka izin untuk mungkin ada acara persedekahan atau apa gitu kan. Ya. Jadi dilema bagi saya itu di satu sisi mereka harus bersosialisasi dengan masyarakat, dengan menolong membantu mungkin tetangganya yang mengadakan persedekahan, tetapi di satu sisi mereka memiliki kewajiban untuk mengajar di sini di sekolah kan. Jadi kalau kebijakan saya cukup, yang penting jangan meninggalkan siswa, memberi tugas kepada guru lain untuk menggantikan dia mengajar. Baik, Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau mengandung nilai kebijakan tersebut? Oh, ya. Di sini ada guru yang sebenarnya secara real di lapangan dia sudah tidak mengajar lagi di sini, tapi dia masih menitip nama di Dapodik. Jadi dia memohon kepada saya mohon bantuannya untuk sementara waktu untuk mempertahankan beliau di Dapodik, sementara beliau mencari tempat tugas yang lain gitu. Kalau sudah dapat sekolah yang baru bisa dimutasikan datanya. Jadi kebijakan saya terima selagi tidak mengganggu jam mata pelajaran guru yang lain ya, tidak terbentur, dan kami juga sudah mufakat ya, seluruh dewan guru mufakat terhadap keputusan yang kita ambil, artinya keputusan bukan dari sepihak dari kepala sekolah, tapi keputusan bersama gitu ya. Selanjutnya seperti ini, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk hal tersebut? Yang pertama tentunya saya meminta pendapat dari beberapa guru ya. Kemudian saya mengadakan rapat kepada seluruh guru, dan terakhir kami mengadakan voting ya. Voting itu antara setuju atau tidak setuju. Jadi kalau lebih dari 50% guru setuju, berarti keputusan tersebut bisa dilakukan atau diterima. Tapi kalau kurang dari 50%, otomatis seperti contoh yang saya sebutkan tadi ya, tidak bisa, berarti kan guru yang menitip nama di Dapodik tadi artinya mau tidak mau harus keluar dari daftar. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini, Pak? Bisa diulangi, Pak? Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Pengambilan keputusannya seperti apa? Kalau tantangannya sih sebenarnya tuh saya selaku pimpinan harus berlaku seadil mungkin. Pengambilan keputusan itu harus tepat, tidak tebang pilih atau pilih kasih. Jadi saya setiap mengambil keputusan selalu mengadakan rapat, dan terakhir selalu mengadakan voting supaya keputusan itu adalah keputusan kami bersama ya, dewan guru, bukan keputusan orang per orang atau sepihak. Baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema ini, Pak? Kalau jadwal sih enggak.
tergantung situasional ya, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memang harus diadakan rapat ya mungkin ya sehari sebelum saya pasti ngomong di seluruh dewan guru, kita suruh hadir, kita ada permasalahan ini, kita putuskan bersama supaya keputusan nanti tidak delegasi atau berat sebelah. Bentuk-bentuk penyelesaiannya atau prosedurnya seperti apa yang nantinya akan Bapak jalankan mengenai hal yang Bapak jawab tadi? Oke, kalau bisa diulangi? Prosedur atau seperti apa penyelesaiannya dalam hal-hal permasalahan yang tadi. Kalau penyelesaian ya seperti saya bilang dari awal tadi ya, penyelesaian itu ya dengan kesepakatan, dengan mufakat dari hasil rapat musyawarah kami seluruhnya dan seluruh guru itu berpendapat, menyampaikan pendapat, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, dan yang tidak setuju atau tidak suka kalau memang keputusan hasilnya bahwa hal itu harus dilakukan ya mau tidak mau harus menerima hasil keputusan. Iya. Baik Pak. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu? Adakah yang mempermudah atau mempersulit? Kalau mempermudah ya seluruh dewan guru ini ya saya mintai, ya, saya tanya dulu secara personal, ya, secara pribadi, satu persatu, kemudian saya menyimpulkan selanjutnya ya dengan adanya pendapat dari orang per orang tadi, saya tampung, saya saring mana yang istilahnya sesuai dengan asas keadilan atau tidak berat sebelah tadi, ya kami putuskan ya. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dalam pengalaman Anda mengambil keputusan tersebut Pak? Atau dilemanya Pak, dilema etikanya? Kalau berdasarkan pengalaman saya setelah beberapa permasalahan di sini ya, bahwa dalam menyikapi atau dalam menanggapi sebuah permasalahan, baik itu permasalahan dari guru atau siswa, itu harus diselesaikan dengan musyawarah, dengan mufakat, ya, dengan rapat. Artinya setiap pengambilan keputusan itu tidak subjektif ya, dari saya sendiri selaku pimpinan. Memang saya selaku pimpinan mempunyai kewenangan ya, mempunyai kekuasaan, ya, tetapi saya tidak mau salah satu menggunakan kesewenangan saya ya, dalam mengambil keputusan. Artinya saya melibatkan seluruh warga sekolah di sini. Ya, dalam keputusan. Demikianlah Pak pertanyaan dari saya. Ya. Semoga nanti kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih telah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Mohon maaf saya mengganggu. Saya ada tugas dari guru penggerak angkatan 11 ingin bertanya dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis kebijakan Pak. Ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, makasih Pak Hanafi, saya selaku kepala sekolah. Selama ini di dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika. Bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Karena dalam pengambilan keputusan, sedangkan rujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai-nilai yang sudah pasti benar atau salahnya sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang bersifat yang
baik yang mendukung kinerja guru-guru maupun siswa. Saya paham Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingan yang sama atau mengandung nilai kebijakan itu Pak? Nah, saya selaku kepala sekolah, ketika ada kasus yang sama memiliki nilai kebijakan, ia harus dipertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung. Dalam pengambilan keputusan harus berusaha terlebih dahulu bagaimana yang baik antara kedua kasus tersebut. Nah, harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberikan sanksi atau kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha berbeda, maka nilai keadilan yang digunakan. Oleh sebab itu kepada siswa saya beri nasihat, supaya teguran, supaya tertulis, saya panggil orang tua. Terus balik kepada guru, saya nasihati, saya pembinaan demi kemajuan khususnya untuk di bidang pendidikan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, yang langkah pertama yang bisa dilakukan adalah komunikasi, baik itu dengan siswa maupun dengan guru, untuk mencatat apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah kita, lalu memberikan teguran, nasihat, dan surat-surat pemanggilan, baik itu kepada siswa maupun orang tua wali murid dan pihak-pihak yang harus kita perlukan, yang dikeluarkan kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan itu tetap tidak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsolidasi dengan pengawasan NKKS dan kemudian KPKD bila tetap tidak ada usaha dan yang untuk memperbaiki itu khususnya untuk pada guru. Kalau untuk siswa itu ditegur, bisa tertulis dan dipanggil. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Yang kasih Pak Hanafi, yang pertama hak efektif dalam pengambilan itu adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tidak bisa diajak komunikasi yang baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah kemudian konsultasi pada pihak luar atas bila tetap tidak ada perbaikan. Hal tersebut seperti hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak tersebut? Nah, tantangan dalam kasus hal pengambilan keputusan karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasihan sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindak dengan nilai kebijakan lainnya, yaitu menegakkan keadilan kepada setiap siswa atau kepada seluruh dewan guru. Selanjutnya Pak, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu Pak? Biasanya Pak Hanafi, saya selaku kepala sekolah pasti ada dijadwalkan. Apakah hari itu, apakah bulan itu. Nah, sehingga penyelesaian kasus dilema seperti ini biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan harus diselesaikan langsung di tempat. Bila masalah cukup rumit karena perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus saya ambil. Namun bila kasusnya tak rumit, maka sebaliknya saya diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau secara pribadi guna untuk mengambil keputusan terbaik dari prosedur pengambilan keputusan berkaitan dengan tergantung dengan kasusnya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memperjuangkan atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Terima kasih Pak Hanafi. Dalam hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sebenarnya adalah karena saya selaku kepala sekolah ada diskusi antara KSKS dan para wali, para komite dan kepada warga sekolah yang juga mendukung dan pengawas sekolah. Pertanyaan yang terakhir Pak,
Dari mana semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari keputusan tersebut? Nah, dari hasil-hasil itu, jadi saya selalu selaku kepala sekolah, saya menegaskan sebagai pimpinan harus tegas dalam pengambilan keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita bisa lakukan atau kita pertimbangkan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan tujuan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Itu saja Pak Hanafi yang bisa kepala sekolah jawab. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mohon maaf kalau sekiranya saya mengganggu waktu Bapak. Saya akhiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.